Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang tahrij hadis. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian tahrij hadis. Kata tahrij sendiri berasal dari bentuk masdar dari kata kharaja, yakhruju takhrijan, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Jika kita telaah dari secara istilah, takhrij berarti pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Menurut Al-Tohan, yang di dalam kitabnya yaitu Usul Al-Takhrij, takhrij hadis adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadis yaitu kita menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat hadis tersebut, seperti hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya atau oleh Al-Tabrani di dalam Mu'jamnya atau oleh Al-Tabari di dalam tafsirnya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat hadis tersebut. Yang dimaksud sumber-sumber hadis yang asli dalam kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Kutub Al-Sittah, Muwatta Malik, Musnad Imam Ahmad, dan kitab Sunnat Al-Darimi. Baiklah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tujuan takhrij hadis. Yang pertama yaitu sebagai sumber hadis, di mana kita harus mengetahui sanad dan matannya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, keadaan hadis dari segi makbul, diterima dan mardud atau ditolak. Maksudnya adalah jika hadis tersebut dhaif, maka diperbolehkan untuk menolaknya. Dan jika hadis tersebut sahih, maka wajib menerimanya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu manfaat takhrij hadis. Di sini saya akan membahas 4 poin dari manfaat takhrij hadis. Poin pertama yaitu menunjukkan sumber asli hadis. Maksudnya adalah memperkenalkan sumber-sumber hadis, asal dari mana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya. Poin kedua, manfaat takhrij hadis yaitu menelusuri jalur periwayatan atau sanad, yaitu kita menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Semakin banyak kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula perbendaharaan sanad. Poin ketiga yaitu memperjelas keadaan sanad.
Di sini kita dapat membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apakah riwayat tersebut bersifat munqati', mu'adal, dan lain-lain. Poin keempat yaitu menilai derajat hadis. Tahrij di sini berfungsi mengetahui apakah status riwayat suatu hadis yaitu sahih, dhaif, atau maudhu'. Contoh dari tahrij hadis sendiri yaitu innamal a'malu binniyati. Pada hadis innamal a'malu binniyati, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Misalnya dalam beberapa hadis nomornya sekitar 1. Namun, lokasi hadisnya di kitab Al-Hadith Al-Mufrad atau di kitab-kitab lain yang membahas bab niat. Pada Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam Sahihnya. Biar saya jelaskan, maksudnya adalah kata sahih artinya benar dan terpercaya. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dua imam hadis yang paling terpercaya, maka hadis ini sangat kuat dan dapat dipercaya kebenarannya. Dan kenapa penting tahrijnya? Karena tahrij ini menunjukkan usul hadis. Dengan mengetahui dari kitab mana hadis ini berasal dan status kesahihannya, kita bisa yakin bahwa hadis ini memang benar-benar perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan hadis palsu atau lemah. Ini penting agar kita tidak salah memahami ajaran Islam. Intinya, amalan kita akan dinilai berdasarkan niatnya. Niat yang baik akan menghasilkan pahala yang besar meskipun amalnya sederhana. Sebaliknya, amalan yang besar tanpa niat yang baik, pahalanya bisa kecil, bahkan tidak ada. Maka selalu luruskan niat kita sebelum melakukan sesuatu. Pada metode tahrij hadis, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengetahui tahrijnya. Yang pertama, bisa melalui lafal hadis atau matan, yaitu dengan mencari hadis berdasarkan kata-kata awalnya. Banyak kitab tahrij yang disusun berdasarkan huruf awal atau susunan matan hadis. Contoh kitabnya yaitu seperti Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi. Contoh kedua yaitu bisa melalui nama perawi atau sanad. Pada metode ini bisa ditelusuri berdasarkan nama perawi utama seperti sahabat Nabi. Pada metode ini umum digunakan di dalam kitab Musnad. Contoh kitabnya yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal yang disusun berdasarkan nama sahabat perawi pertama. Yang ketiga, bisa melalui topik atau tema atau yang disebut maudhu'. Pada metode ini digunakan dengan mencari hadis berdasarkan tema atau subjek tertentu seperti sholat, puasa, atau jihad. Contoh kitabnya yaitu Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar dan Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Yang keempat, bisa melalui sumber atau kitab aslinya. Jika diketahui hadis itu berasal dari kitab tertentu, misalnya Sahih Bukhari, maka tahrij dilakukan langsung dari kitab tersebut dengan menggunakan indeks hadis atau nomor hadis. Kesimpulan dari materi ini adalah tahrij hadis adalah proses menelusuri sumber dan keaslian hadis dengan mencari asal kitabnya serta meneliti sanad perawinya dan menilai derajatnya
sahih, hasan, atau doif. Tujuannya agar kita bisa membedakan hadis yang benar dan palsu, serta memahami ajaran Islam secara tepat dan terpercaya.